Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTSN UTBS Kudus yang sedang belajar di rumah, semoga Allah memberikan kesehatan, sehat untuk kita semua, sehat untuk keluarga kita semua, dan juga sehat untuk litaatillah, litaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah segera mengangkat COVID-19 dari negara kita tercinta Indonesia, khususnya pada umumnya negara Islam dunia. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita pada materi pembiasaan ibadah atau praktikum ibadah, yaitu praktek tentang sholat. Sholat secara etimologi adalah doa. Sedangkan secara terminologi adalah suatu aktivitas yang terdiri dari beberapa ucapan, aqwalun, dan pekerjaan af'alun, muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, bisara ito maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar Allah mewajibkan sholat kepada kita semua, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Faraja'tu bidzalika hatta ati ala Musa. Allah mewajibkan umatku sholat sebanyak 50 kali. Maka aku meminta keringanan dari hal itu hingga aku mendatangi Musa. Faqala Musa, Mada iftarada rabbuka ala ummatika. Nabi Musa berkata kepada aku, apa yang telah diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Qultu, aku menjawab, faradu alayya khamsina sholatan. Allah telah mewajibkan kepadaku sholat sebanyak 50 kali. Qala farji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dalika. Kemudian Musa berkata, kembalilah menemui Rabbmu, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan kewajiban itu. Kemudian faraja'tu Rabbi fawadu'a anni sadraha. Aku pun ya kembali kepada Rabbku hingga Allah memberikan keringanan hingga setengahnya. Faraja'tu ila Musa fa'akhbartuhu. Aku kembali menemui Musa dan aku kabarkan hal itu kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Faqala
irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kembalilah menemui Rabbmu karena umatmu tidak akan mampu melakukan kewajiban itu. Berulang kembali, faraja'tu rabbi. Aku pun kembali kepada Rabbku. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Kemudian Allah berfirman, Sholat 5 kali itu akan menyamai sholat 50 kali. Dalam hal pahalanya barang tentu. Dan tidak ada lagi perubahan di sisiku. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali lagi kepada Nabi Musa. Faqala irji ila rabbika. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Ternyata irji ila rabbika, kembalilah menemui Rabbmu. Sampai berulang kali hal ini. Fakultu, lalu aku katakan kepadanya, qad istahyaitu birrabbi. Aku sudah malu kepada Rabbku. Ini hadis diterangkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Itu menjadi dasar sholat fardu 5 waktu. Di dalam sholat itu ada beberapa yang harus dipenuhi supaya sholat bisa sah. Menurut hukum fikih, sholat itu bisa sah kalau memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Syarat sholat diantaranya suci semua anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, juga terhindar dari najis. Kemudian yang kedua, menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Kalau laki-laki, auratnya lebih simpel. Yang penting anggota antara pusar sampai lutut, nih pusar sampai lutut semuanya tertutupi. Tapi alangkah kurang etisnya seorang hamba yang menghadap kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, melakukan sholat dengan pakaian yang hanya menggugurkan kewajiban, hanya memenuhi syarat saja, yaitu antara pusar sampai lututnya. Lawang kita pergi sekolah saja, rapi, seragam sesuai dengan harinya, baju dimasukkan, kerapian, kesopanan. Apalagi kita sedang menghadap kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laki-laki sudah banyak yang sesuai. Yang kadang sering melakukan nutupi aurat, yaitu menutupi aurat tapi tidak sesuai, itu kebanyakan malah perempuan. Terutama pada waktu memakai mukena, memakai rukuh itu, kadang perempuan sering rukuh itu diletakkan, dicentelkan, dilekatkan di bawahnya dagu. Padahal dagu itu masih aurat, karena auratnya perempuan pada waktu aurat perempuan yang merdeka, sudah barang tentu yang kita bahas, itu adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tapi ternyata dagu ini masih kelihatan karena kebanyakan perempuan memakai mukena atau rukuh itu sering ditaruh di bawahnya dagu, bukan menutupi dagu, bukan ditaruh di bawah, bukan diletakkan di bawahnya bibir, tapi di bawahnya dagu. Itu yang sering tidak disadari bahwa hal itu adalah kurang tepat, belum dianggap menutup aurat yang sesuai tadi, yaitu semua anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kadang model sekarang rukuh untuk perempuan itu sering dengan
dua ruko, ada yang bagian bawah, bagian atas. Nah, kadang itu pada waktu ruko, pada waktu sujud ternyata kelihatan pantatnya. Kalau memang tidak pakai daleman ini kan bahaya. Makanya di situ lebih hati-hati orang sholat sekalipun sudah pakai ruko, dalamnya tetap pakai pakaian. Sudah barang tentu pakaiannya juga harus suci. Kemudian yang ketiga, suci tempatnya. Baik itu di masjid, musola maupun di rumah, itu harus suci tempatnya. Kalau pakai sajadah juga sajadahnya harus suci. Kemudian yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat duhur kapan waktunya, sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya ada waktunya tersendiri. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Ini sudah barang tentu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tanpa menghadap kiblat maka barang tentu sholatnya tidak sah. Kemudian sholat di samping harus memenuhi syaratnya, itu ada rukunnya. Rukunnya sholat macam-macam, banyak sekali. Di antaranya adalah harus niat. Kalau sholatnya sholat duhur ya berarti niatnya harus ada usolli fardhu duhri. Kalau asar ya berarti usolli fardhul asri. Kalau maghrib juga usolli fardhul maghribi dan seterusnya. Adapun masalah bilangan rakaat, kalau duhur arba'a rakaatin, kalau maghrib salasa rakaatin, kalau subuh berarti rakaataini, itu bukan menjadi kewajiban tapi disunahkan. Juga mustaqbilal kiblati, ini adalah kesunahan. Adaan juga sunnah. Tapi kalau jadi makmuman itu harus ada niat makmuman. Kemudian lillahi ta'ala itu juga sunnah. Jadi niat harus ada usolli, niat melakukan sholat, kemudian fardu ya kita tentukan fardunya. Kemudian kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh juga kita takyin di duhurnya atau asarnya kalau sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Tapi ada tambahan kalau jadi makmum berarti harus niat jadi makmum. Kemudian ada di samping niat bersamaan dengan takbiratul ihram juga ada beberapa sunnah. Mari kita praktekkan sholat ini. Yang kita praktekkan ya sholat yang cukup singkat saja, mungkin nanti sholat subuh, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi cukup sebentar saja. Berarti kita prakteknya di samping melakukan rukun juga ada melakukan sunnah. Jadi bukan rukun kita lakukan sendiri, sunnah kita lakukan sendiri, tapi nanti kita gabung juga di samping melakukan rukun juga di sela-selanya kita melakukan kesunahan. Mari kita praktekkan sholat ini. Kita praktekkan melakukan sholat, jadi harus ada niat. Niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Di lesannya mengucapkan Allahu Akbar, detak hatinya mendetakkan usolli fardhu duhri, seandainya sholat duhur. Kalau sholat asar ya usolli fardhul asri dan seterusnya. Itu kalau bisa niatnya disamakan dengan hamzahnya lafadz Allah dan diakhiri roknya lafadz akbar. Itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, yang penting ya ada yang nyambung lah antara niat yang dilakukan di dalam hati dan lesan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau kita ngangkat juga bersamaan, ini lebih mudah. Tapi yang sulit itu adalah hati menetapkan niat, kemudian lesan mengucapkan Allahu Akbar. Makanya dituntun kita disunahkan usolli dulu. Usolli fardhu duhri atau usolli fardhul asri dan seterusnya. Apa yang sholat yang kita lakukan ini untuk menuntun hati supaya hati juga nanti mengatakan usolli fardhu duhri dan seterusnya. Jadi untuk menuntun, melatih hati, menuntun hati supaya seperti itu. Jadi seperti ini. Nih kalau saya kopiah biasanya kan boten dangak, ndak dangak. Lah niki sholat ya didangake supaya nanti dahi ini bisa menempel
di tempat sujud. Di pandangan ke tempat sujud, kita siap. Pandangan ke tempat sujud, di mahalus sujud, bukan mandang ke atas, tapi mandang ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sholli fardhu duhri atau sholli fardhu subhi dan lain sebagainya. Itu adalah sunnah. Kemudian kita ngangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lah Allah niki pada waktu ngangkat tangan, pada waktu takbiratul ihram bersamaan dengan ngangkat tangan, jari jempol kira-kira sejajar dengan daun telinga bagian bawah, ujung-ujung jari sejajar dengan daun telinga bagian atas di atas pundak. Pandangan tetap melihat ke tempat sujud, jangan Allahu Akbar mengikuti pergerakan tangan tidak, tapi pandangan tetap ke tempat sujud. Allahu Akbar. Diletakkan agak ke kiri. Di atas pusar, di bawahnya dada, agak ke kiri. Bukan di tengah tapi agak ke kiri. Tangan kanan, telapak tangan kanan memegang tangan kiri. Pergelangan tangan kiri tetap melihat atau menghadap ke tempat sujud. Kemudian disunahkan baca. Kalau takbiratul ihram itu Allahu Akbar, hukumnya wajib, niat juga wajib. Lah ngangkat tangannya Allahu Akbar, ngangkat tangannya itu adalah tidak wajib, yaitu termasuk sunnah. Sunnahnya masuk, nanti bisa dilihat di dalam buku praktikum ibadah, sunnahnya adalah termasuk sunnah hayat. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Itu juga sunnah, masuknya adalah sunnah hayat. Kemudian setelah itu baca Fatihah, tapi alangkah baiknya sebelum baca Fatihah baca ta'awudz dulu. Karena baca ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hukumnya juga sunnah. Jadi di dalam melakukan sholat, bukan rukunnya kita sendirikan, sunnahnya kita sendirikan, tapi kadang melakukan rukun, kadang melakukan sunnah sesuai pada tempatnya. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Fatihah, disertai dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, sak terusnya sampai nanti waladhdallin. Kemudian disunahkan baca amin. Setelah itu, setelah baca amin, diam sebentar, kemudian baca surat untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Baca surat itu juga sunnah, bukan sesuatu yang wajib, bukan termasuk rukun. Kemudian setelah baca surat, nih kemudian melakukan ruku. Ruku disunahkan ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar. Di pandangan tetap melihat ke tempat sujud. Kemudian telapak tangan kanan maupun kiri berada di lutut. Bukan berada di garis. Bukan, tapi berada di lutut. Yang kanan, yang kiri tetap melihat ke tempat sujud. Jangan malah ngerik. Tapi telapak tangan diletakkan di atas lutut, pandangan tetap melihat ke tempat sujud. Jangan dilok seperti ini, tapi melihatnya ke tempat sujud. Juga jangan sampai melihat yang ke depannya, tapi melihatnya mahalus sujud, ke tempat sujud. Ini rukuknya adalah wajib, tumakninahnya juga wajib. Jadi diam sebentar, anggotanya diam sebentar,
Tumak ninah itu diam sebentar, kira-kira cukup digunakan baca subhanallah. Didiam sebentar, pergerakan tangan, kaki, dan lain sebagainya, anggotanya diam sebentar, kemudian di samping pada waktu rukuk itu, rukuknya wajib, kemudian disunahkan baca tasbih. Tasbihnya rukuk bukan wajib tapi sunnah, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Paling tidak ya jangan 1 lah, 3, lebih boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau jadi imam ya harus mengetahui makmumnya, jangan terlalu lama. Kemudian setelah baca tasbih, ini juga disunahkan mengangkat tangan pada waktu akan i'tidal, bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Boleh tangannya dilepaskan ke bawah, boleh seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Kembali lagi sedekap, itu juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Tangan digoyang-goyangkan. Ini malah bisa membatalkan sholat. Jadi pada waktu bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Seperti ini boleh juga, atau didelojorkan, dilepaskan, Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu, kemudian baca, ini i'tidalnya wajib, juga disertai tumak ninah. Tidak boleh langsung turun, tapi berhenti dulu sebentar, kemudian ini disunahkan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dan seterusnya itu adalah bacaan yang sunnah. Kemudian pada waktu akan sujud, tidak usah ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan, itu disunahkan pada waktu takbiratul ihram, akan rukuk, bangun dari rukuk, kemudian apa lagi? Kemudian bangun dari tasyahud awal. Tapi kalau akan sujud, kadang ini tidak terbiasa, dia sedekap, kedua tangannya sedekap, kemudian akan sujud, ngangkat tangan. Ini tidak disunahkan ngangkat tangan, tapi langsung melakukan sujud, baca takbir, Allahu Akbar, takbirnya adalah sunnah. Jadi Allah, niki kedua lutut dulu, jadi telapak kaki tetap memang, kemudian lutut dulu, baru 2 telapak tangan, baru diikuti dahi. Untuk nyuwun sewu, untuk pantatnya agak ditinggikan, kemudian telapak kaki, ini yang diperhatikan, telapak kaki, jari-jari telapak kaki dipancatke cara basa Jawa. Dipancatke ke tempat sujud. Jangan diangkat. Diangkat jangan, tapi jari-jari telapak kaki baik kanan maupun kiri niku diletakkan, dipancatke ke tempat sujud. Karena anggota sujud itu ada 7, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki ini. Jari-jarinya dipancatke. Sujudnya ini wajib. Sujudnya wajib, juga tumak ninah. Tumak ninah disertai dengan tumak ninah. Adapun baca subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal a'la pada waktu sujud, bacaan subhana rabbiyal a'la itu adalah sunnah, maksudnya adalah sunnah hayat. Kemudian seperti ini, kalau ini untuk laki-laki, tangannya agak menggagas, tapi jangan keterlaluan. Allahu Akbar, jangan seperti ini, nanti kasihan yang sebelah kiri kanannya. Tapi ya cukup. Ini untuk laki-laki, kalau perempuan ya agak minggus seperti ini. Untuk laki-laki seperti ini. Kemudian bangun dari sujud yang pertama, Allahu Akbar. Ini yang diperhatikan, pandangan tetap ke tempat sujud. Untuk ujung jari-jari tangan ini sejajar dengan ujung lutut. Jadi seperti ini. Disejajarkan. Ya kadang ada yang seperti ini, megang lututnya, tapi yang baik di sini adalah
ujung jari-jari sejajar dengan lututnya. Duduk di antara dua sujud adalah termasuk rukun sholat. Kemudian adapun bacaan Robbi firli warhamni wajuburni dan seterusnya itu adalah sunnah. Kemudian setelah bacaan itu, kemudian dilanjutkan sujud yang kedua juga tidak usah ngangkat tangan, tapi langsung seperti ini. Jadi ini kan sudah telapak kaki, lutut, kedua lutut sudah, kemudian diikuti dua telapak tangan, kemudian baru dahinya. Kalau bisa hidungnya juga, kalau bisa. Tapi kalau hidungnya kurang mancung, kadang tidak kena. Jadi dahinya ditempelkan. Juga baca tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu adalah sunnah. Itu caranya sujud seperti itu. Lah, adapun kadang orang yang sudah lanjut usia atau kakinya, lututnya sakit, kan tidak mampu. Dia melakukan sujud seperti ini. Tidak mampu. Kakinya dulu, lututnya dulu tidak mampu. Akhirnya yang turun dulu, sering kita lihat di masjid atau musola, orang melakukan sholat, telapak tangannya dulu. Kenapa? Tidak mampu. Lututnya menyangga bebannya sendiri tidak mampu. Akhirnya dia turun untuk melakukan sujud, itu bukan kakinya dulu, tapi tangannya dulu. Karena lututnya tidak mampu. Kalau tidak mampu gimana? Ya tidak apa-apa. Tidak sesuai urutan tadi, lutut dulu, baru telapak tangan. Tidak apa-apa. Tapi karena ada undur tidak mampu, mungkin sakit, atau kakinya, lututnya sudah tidak mampu menahan beban. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi turunnya, Allahu Akbar. Niki apa? Tangannya dua telapak tangan, baru lututnya, baru dahinya. Boleh tidak apa-apa, wong memang sakit. Tapi kalau memang tidak sakit, ya seperti tadi. Jadi, Allahu Akbar. Jadi, dua lutut, baru dua telapak tangan, baru dahinya. Itu kalau memang tidak sakit, atau kakinya mampu melakukan seperti itu. Lututnya mampu melakukan seperti itu. Kemudian bangun dari sujud yang kedua seperti ini. Allah, ini disunahkan duduk sebentar. Kemudian tapi takbirnya tetap. Jadi saya ulangi lagi. Allah Akbar. Ini tidak usah ngangkat tangan. Karena bangun dari sujud yang kedua itu tidak disunahkan ngangkat tangan. Pada takbirnya tetap sunnah, tapi ngangkat tangannya tidak. Beda dengan pada waktu bangun dari tasyahud awal. Dan tadi kan bangun dari sujud yang kedua berarti tidak usah ngangkat tangan. Saya ulangi lagi. Dalam keadaan sujud. Allah Akbar. Sedekap lagi, kemudian tidak usah pakai kabiro, karena kabiro doa iftitah itu adalah hanya di rakaat pertama saja, tapi langsung baca Fatihah. Alangkah baiknya seperti tadi didahului dengan tahawud, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah, Fatihah. Gitu, bismillah ini termasuk ayatun minal Fatihah, termasuk ayat dari Fatihah sampai selesai. Kemudian di rakaat kedua disunahkan lagi, yaitu baca surat. Kemudian rukuk seperti tadi, sujud dan lain sebagainya seperti tadi. Lah untuk sekarang langsung ke bangun dari sujud yang kedua, rakaat kedua. Seandainya sholat subuh berarti nanti langsung duduk tahiyat akhir, tidak ada tahiyat awal. Ini katakanlah saya melakukan sujud yang kedua pada rakaat kedua. Jadi untuk bangun langsung seperti ini, Allahu Akbar. Ini duduk untuk rakaat kedua atau rakaat terakhir dari sholat subuh contohnya. Yang perlu diperhatikan, posisi kaki untuk
istilahnya duduk seperti ini adalah tawarruk. Jadi telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah. Tapi kalau duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftiros. Jadi telapak kaki dilunggui oleh pantat. Ini namanya iftiros. Tapi karena kita melakukan duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir seperti ini. Posisinya perlu diperhatikan. Kemudian letak ujung jari-jari tangan kiri tetap seperti tadi, yaitu sejajar dengan lutut. Kemudian yang beda ini, untuk telapak tangan kanan agak bukan ditaruh di atasnya sejajar seperti ini, tapi gegam, bahasa Jawa ini gegam seperti ini. Pandangan tempat tetap melihat ke tempat sujud untuk pandangan, kemudian baca tahiyat. Tapi kalau sholat subuh, ingat, diperhatikan ada disunahkan, yaitu sunnah abad berupa apa? Berupa doa kunut. Berupa doa kunut sudah ada dalam buku praktikum ibadah. Kemudian meneruskan lagi, yaitu pada waktu tahiyat akhir yang perlu diperhatikan, ujung jari-jari tangan kiri sejajar dengan lutut, untuk tangan kanan gegam, bahasa Jawa ini gegam, diletakkan di atas kaki kanan. Pandangan tetap melihat ke tempat sujud, baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan seterusnya, sampai nanti pada waktu pandangan tetap masih melihat ke tempat sujud, sampai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, niki tangannya nanti. Asyhadu alla ilaha illallah. Pada waktu mengucapkan illallah, maka jari telunjuk niki didelojorkan sebagai persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ya hanya Allah, Allah saja, Allah Maha Esa. Jadi saya ulangi lagi, pandangan tetap melihat ke tempat sujud pada waktu tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah, ujung jari telunjuk didelojorke. Pandangan yang asalnya ke tempat sujud beralih melihat jari telunjuk. Sampai kapan? Sampai tahiyat hampir selesai, yaitu nanti kan lanjut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai salam. Salamnya yaitu niki masih melihat jari telunjuk sampai salam. Assalam. Jadi doanya, sholawatnya dilanjut. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan seterusnya. Baik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian salam yang perlu diperhatikan. Jadi pada waktu salam bukan melihat mahalus sujud, tapi tetap melihat jari telunjuk. Assalamualaikum. Pada waktu sampai mim nyakum, niki sudah selesai. Jadi assalamualaikum untuk telapak tangan kanan sudah selesai seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Pandangan untuk salam pertama melihat ke kanan, kira-kira pipi sebelah kanan bisa dilihat orang yang ada di belakangnya. Kemudian kembali lagi menghadap kiblat, assalamualaikum warahmatullahi. Juga pipi sebelah kiri supaya bisa dilihat oleh orang yang di belakangnya. Jangan keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan keterlaluan seperti itu, tapi cukup assalamualaikum. Ini jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Dalam praktek sholat, nanti anak-anak pada waktu tugas anak-anak untuk daring kali ini adalah praktekkan sholat subuh
Yang 2 rakaat itu nanti videonya dikirim ke email saya yang ada di daring situ. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.